Apa yang terjadi pada tubuh manusia saat tidur? Tidur adalah kebutuhan hidup kita. Derajatnya sama seperti makan dan bernapas. Tanpa tidur, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Tidur adalah kebiasaan yang kita lakukan setiap malam biasanya. Semua orang tidur, tetapi tidak semuanya pernah bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat kita tidur. Kenapa kita merasa segar setelah tidur yang nyenyak, dan kenapa tubuh terasa lemas saat kurang tidur? Ayo kita bahas secara mendalam. Dan mungkin setelah ini kamu akan lebih menghargai waktu tidurmu. Banyak orang mengira tidur itu cuma aktivitas diam saat tubuh beristirahat dan tidak melakukan apa-apa. Ya, faktanya kita memang kelihatan diam di luar, tetapi di dalam tubuh justru sangat aktif saat tidur. Saat kita tidur, otak dan tubuh masuk ke dalam siklus tidur yang terdiri dari beberapa tahap. Siklus tidur dibagi menjadi dua jenis besar, non-REM, non-rapid eye movement, dan REM, rapid eye movement. Mari kita bahas satu persatu. Tahap 1, tidur ringan. Ini adalah transisi dari bangun ke tidur. Mata mulai tertutup, pernapasan melambat, dan aktivitas otak mulai menurun. Tubuh bisa mudah terbangun pada tahap ini, dan biasanya hanya berlangsung beberapa menit. Yang kedua itu tahap tidur yang lebih dalam. Pada tahap ini, denyut jantung mulai melambat, suhu tubuh menurun, dan otot-otot mulai rileks. Gelombang otak melambat, tetapi kadang masih ada kilasan aktivitas listrik yang disebut sleep spineless. Tubuh mulai mempersiapkan diri untuk tidur lebih nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep atau tidur nyenyak. Ini adalah tidur yang paling dalam dan paling sulit untuk dibangunkan. Pada tahap ini, tubuh melakukan banyak proses pemulihan, pertumbuhan dan perbaikan jaringan, penguatan sistem kekebalan tubuh, pelepasan hormon pertumbuhan, pembersihan limbah dari otak melalui sistem glikopantik. Jika kamu pernah bangun dari tidur nyenyak dan merasa kebingungan, itu karena kamu terbangun dari tahap ini. Tahap 4, REM sleep. Tidur bermimpi setelah melewati tidur nyenyak. Tubuh masuk ke tahap REM. Disinilah mimpi terjadi. Otak menjadi sangat aktif, hampir seperti saat kita bangun. Tapi otot-otot tubuh menjadi lumpuh sementara. Ini adalah cara tubuh mencegah kita bergerak mengikuti mimpi. Aku mungkin akan membahas tentang mimpi lebih mendalam di lain kesempatan. Tahap REM sangat penting untuk fungsi otak, terutama yang berhubungan dengan memori, emosi, dan pembelajaran. Sekarang mari kita fokus pada perubahan nyata yang terjadi pada tubuh saat kita tidur. 1. Detak jantung melambat selama tidur non-REM. Detak jantung menurun. Ini mengurangi beban kerja jantung dan memungkinkan organ-organ lain beristirahat. 2. Pernapasan lebih dalam dan lambat. Tubuh secara alami memperlambat pernapasan untuk menghemat energi dan mendukung proses pemulihan. Ketiga, tekanan darah menurun. Tidur yang cukup membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Itu sebabnya kurang tidur bisa memicu hipertensi. Keempat, suhu tubuh turun. Pernapasan suhu ini adalah sinyal bagi otak bahwa tubuh sudah siap masuk ke fase pemulihan. 5. Otak membersihkan diri. Sistem glikopatik di otak bekerja aktif saat tidur, membuang sisa-sisa metabolisme dan racun, termasuk beta amyloid yang berhubungan dengan Alzheimer. 6. Produksi hormon meningkat. Hormon pernapasan dilepaskan saat tidur nyenyak. Ini sangat penting bagi anak-anak, tapi juga tetap berguna bagi orang dewasa untuk regenerasi sel. 7. Sistem kekebalan diperkuat. Tidur cukup akan meningkatkan produksi sitokin.
yaitu protein yang membantu melawan infeksi dan peradangan. Apa yang akan terjadi jika kita kurang tidur? Jika kamu sering begadang atau tidur tidak nyenyak, maka tubuh tidak akan menyelesaikan siklus tidurnya dengan sempurna. Hasilnya, konsentrasi menurun, emosi mudah meledak, risiko diabetes, obesitas, dan penyakit jantung meningkat. Sistem kekebalan melemah, tubuh lebih cepat menua. Kurang tidur juga mengganggu keseimbangan hormon lapar, membuat kita lebih sering lapar dan makan berlebihan. Saat kamu tidur, tubuh tidak sedang berhenti, tapi justru sedang bekerja keras, memperbaiki, membersihkan, dan mempersiapkan dirimu untuk esok harinya. Jadi mulai sekarang, jangan lagi anggap remeh waktu tidurmu. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.